oleh rekan-rekannya yang akan melakukan aksi demonstrasi. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Trianisha langsung dari lokasi. Tria, bagaimana aksi sweeping terjadi? Ya, Sumi, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa ini tadi dari kawasan di wilayah Jawa Barat, ini para sopir taksi yang akan menggelar aksi mogok massal dan juga akan berunjuk rasa ke kawasan DPR MPR, ini harus berkumpul ke terminal Grogol sehingga mereka akan melewati jalur atau jalan Daan Mogot ini. Namun di tengah perjalanannya, para sopir taksi, dalam hal ini khususnya sopir taksi ekspres, tiba-tiba tadi baru saja melihat ada sopir taksi Bluebird yang baru saja menurunkan penumpang dan mereka merasa bahwa supir taksi Bluebird ini tidak ikut aksi mogok massal dan ini membuat para supir taksi ekspres ini tadi seperti marah begitu dan kemudian mengepung mobil taksi Bluebird ini. Menurut keterangan dari korban yaitu Ahmad Riza yang menjadi korban sweeping ini, tadi dia mengatakan bahwa mobilnya dikepung oleh sekitar 11 mobil taksi ekspres yang kemudian memecahkan kaca depan dari mobil taksi Bluebird miliknya dengan menggunakan linggis dan sebagainya dan alat-alat yang bisa merusak mobil seperti itu. Dan ini juga sampai saat ini saya berada di Jalan Daan Mogot, ini masih banyak sekali aksi sweeping begitu karena banyak sekali mobil-mobil taksi ekspres dan taksi-taksi lainnya yang melewati jalan ini untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dan dari supir taksi Bluebird ini mengatakan bahwa ia tidak mengikuti aksi mogok massal ataupun aksi unjuk rasa bukan karena dia tidak ingin, namun memang sudah ada perwakilan dari pihak taksi Bluebird yang akan melakukan mogok massal ataupun unjuk rasa sehingga ia merasa ia tidak perlu mengikuti aksi mogok massal ini. Dan untuk lebih jelasnya berikut adalah pernyataan dari korban sweeping dari supir taksi Bluebird Ahmad Riza. Saya sedang menurunkan penumpang di pinggir jalan Daan Mogot ini, tetapi tiba-tiba segerombolan para oknum-oknum pengemudi supir ekspres langsung memukuli, tiba-tiba memukuli kaca dan lain-lainnya, sampai saya pun sempat teraniaya. Nah, ini sudah sungguh sangat keterlaluan, sudah ekstrim dan sudah anarkis ini. Ini sebenarnya sudah hampir tidak bisa dibiarkan dengan kondisi seperti ini, Pak. Ya, dan Sumi, di Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat sampai saat ini juga masih dalam pengawasan pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polsek Tanjung Duren yang berjaga-jaga karena diperkirakan masih akan banyak lagi supir taksi yang melewati jalan ini dan akan terus melakukan sweeping terhadap taksi-taksi lain yang dianggap tidak mengikuti aksi mogok massal ataupun aksi unjuk rasa. Dan ini juga berpotensi akan menjadi semakin anarkis karena ini sudah membahayakan tidak hanya dari pihak supir saja tapi juga penumpang yang berada di kawasan ini dan ingin menaiki taksi untuk menuju ke tujuannya masing-masing. Untuk sementara demikian, Sumi, kembali ke Anda di studio. Ya, gambarkan sedikit mengenai dampak dari aksi demo ini terhadap arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot. Ya, Sumi, mengenai dampak dari aksi unjuk rasa di Jalan Daan Mogot ini memang sedikit ada antrian kendaraan dalam hal ini karena banyak sekali volume kendaraan meningkat di Jalan Daan Mogot ini dan membuat arus lalu lintas menjadi sedikit tersendat, ditambah dengan banyaknya tadi kendaraan yang berunjuk rasa atau menuju ke wilayah ke arah titik kumpul seperti di Terminal Grogol. Ini banyak sekali taksi-taksi dan juga kendaraan-kendaraan lain di sini. Tadi beberapa saat yang lalu ini sempat terjadi kemacetan yang begitu panjang, namun pada saat ini arus lalu lintas sudah mulai terlihat normal karena memang pada hari biasanya di Jalan Daan Mogot ini juga memang arus lalu lintasnya begitu padat karena jalanan tidak terlalu besar dan volume kendaraan cukup banyak di kawasan ini. Sumi. Terima kasih Trianisha untuk informasinya langsung dari Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Supir taksi dan angkutan umum lainnya hari ini berunjuk rasa besar-besaran menuntut pemerintah menertibkan angkutan transportasi online. Diperkirakan sebanyak 5.000 supir taksi yang tergabung dalam paguyuban pengemudi Angkatan Darat ini akan berunjuk rasa di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Setelah berorasi di DPR, masa akan mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat untuk menuntut pembekuan aplikasi taksi online. Dari Kemeninfo, para pendemo akan melanjutkan aksinya ke Balai Kota dan kantor DPRD DKI Jakarta.
Untuk mengamankan aksi demo, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan lebih dari 5.000 personil di sejumlah titik. Dan kami baru saja mendapatkan gambar aksi sweeping supir taksi yang dilakukan oleh peserta aksi yang memprotes transportasi berbasis online. Gambar ini diambil oleh salah seorang warga saat berada di salah satu gedung di Jalan Gatot Subroto. Gambar ini diambil melalui kamera telepon genggam dari atas gedung Graha Citra Caraka, Gatot Subroto, Jakarta. Gambar memperlihatkan beberapa supir taksi yang menjadi peserta aksi melakukan sweeping terhadap taksi yang masih beroperasi. Hari ini memang dilakukan aksi lanjutan dari mogok transportasi umum memprotes beroperasinya transportasi berbasis aplikasi online. Aksi ini didominasi oleh awak dari taksi yang beroperasi secara resmi. Ada supir yang secara sukarela turut dalam aksi memprotes transportasi berbasis online, namun ada juga supir taksi yang terpaksa turut dalam aksi mogok ini. Dalam gambar yang beredar di sosial media ini memperlihatkan satu persatu taksi yang beroperasi di Jalan Gatot Subroto dihentikan secara paksa dan diminta untuk turut dalam aksi mogok transportasi umum. Yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat berujung ricuh. Taksi yang masih beroperasi diberhentikan dan penumpangnya dipaksa untuk keluar. Aksi sweeping para sopir taksi plat kuning terhadap puluhan taksi yang melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Satu persatu taksi yang melintas di jalan ini diberhentikan para pendemo. Bahkan penumpang dipaksa keluar dari taksi yang mereka tumpangi. Para sopir taksi yang terkena sweeping sempat mendapatkan pukulan dari para pendemo. Bahkan dalam aksi sweeping ini seorang ojek online juga menjadi sasaran kemarahan pendemo. Aksi sweeping ini dilakukan secara spontan karena kecewa dengan sikap rekannya yang tak mau ikut dalam aksi unjuk rasa. Untuk menghindari kemacetan dan keributan besar, aparat kepolisian Polsek Gambir terpaksa menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dari arah Patung Kuda. Ya kalau solidaritas memang harus turun, kalau solidaritas itu kan mereka nggak tahu, jadi dia ngangkat penumpang gitu. Jadi memang mereka harus ikut bang dalam taksi ini bang. Kalau mereka tahu mungkin mereka ikut, ya kalau dia tahu mereka ikut. Tapi kita sudah ada perwakilan, kalau dari belum sudah ada perwakilan. Aksi para supir angkutan umum ini menuntut pembekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal berplat hitam atau taksi Uber. Dari Jakarta, Asben Bene, TV One mengabarkan. Di ibu kota hari ini berbuntut sulitnya penumpang memperoleh angkutan umum. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI memfasilitasi penumpang untuk menggunakan bus sekolah ke tempat tujuannya. Satu persatu angkutan umum Kopaja yang melintas di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur diberhentikan. Para supir ini mengajak rekan mereka untuk tidak beroperasi dan bergabung bersama mereka berunjuk rasa menolak keberadaan angkutan umum online.
Selain membuat pendapatan menurun, keberadaan transportasi online juga dinilai bertentangan dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggalakkan transportasi massal untuk mengatasi masalah kemacetan ibu kota. Buntut dari aksi mogok angkutan umum ini, puluhan penumpang terlantar karena tidak adanya bus atau taksi yang beroperasi. Mau ke Gambir? Iya. Nggak tahu nih gimana, belum tahu mau naik apa lagi. Biasanya 502 aja sih. Ya harusnya ada gantinya langsung lah, ini kan belum tahu nih, katanya mau jalan, tapi kan belum tahu jam berapa pastinya gitu. Kalau misalkan emang ini kalau jam 8 ya harus naik yang lain loh berarti gitu, nggak bisa nungguin sampai siang gitu. Tidak hanya di Terminal Kampung Melayu, terlantarnya penumpang juga terlihat di Terminal Blok M Jakarta Selatan. Ratusan penumpang kebingungan karena armada yang ditunggu tak kunjung datang. 19 Kopaja, tapi nggak ada angkutannya. Nggak ada, baru diumumin tadi. Oh, Ibu baru tahu kalau hari ini ada aksi mogok ya? Terus gimana nih, Bu? Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, Pemprov DKI Jakarta sudah menyebar bus sekolah untuk mengangkut penumpang ke lokasi-lokasi tujuan. Baru 3 bis sekolah, karena yang lainnya itu masih beroperasi walaupun berkurang, tapi masih tetap beroperasi sebagian. Jadi kalau menurut saya, yang sudah-sudah, mereka kalau mau mogok itu pasti agak siang. Pasti nggak mungkin kan, dapurnya nggak mau ngebul. Pasti dia cari uang dulu untuk modal, baru dia mengadakan mogok. Mogok massal angkutan umum ini diperkirakan akan terjadi hingga sore nanti. Dihimbau para pengguna jasa angkutan umum agar memilih alternatif transportasi lain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sopir angkutan umum berunjuk rasa mendesak pemerintah menghapus angkutan umum berbasis online. Sopir angkutan umum seperti taksi, bus, hingga mikrolet berunjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di sekitar Balai Kota DKI Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan rencananya akan berkumpul di Istana Merdeka. Massa menilai keberadaan angkutan online, khususnya jenis taksi, adalah angkutan ilegal dan harus segera dihapuskan. Apalagi tarif angkutan online yang banting harga membuat masyarakat beralih dan berbuntut pada turunnya pendapatan mereka. Yang jelas, hari ini sebelum pemerintah menanggapi, Sejak pagi, angkutan umum di Jakarta berunjuk rasa sebagai bentuk protes atas makin banyaknya keberadaan transportasi berbasis aplikasi online di ibu kota. Lalu bagaimana perkembangan informasinya? Kita akan bergabung dengan rekan Fadis Abi. Fadis Abi, silahkan laporan Anda. Zosa dan pemirsa, jika tadi kami mengabarkan dari depan Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, saat ini tepat pukul kurang lebih jam 11 siang, massa para demonstran sudah bergerak dari menuju ke Menkominfo dan saat ini terakhir bergerak ke depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, kondisi di sini memang tadi cukup mendung, terjadinya hujan dengan intensitas ringan, namun massa masih tetap bertahan di depan Istana Merdeka. Sudah ada 10 orang dari perwakilan para demonstran yang bertemu langsung dengan Bapak Jokowi. Mereka menuntut agar pemerintah menghapuskan transportasi tersebut tidak memiliki hukum atau ilegal. Dan tuntutan lainnya sudah bersama kami, yaitu Bapak Dhani selaku perwakilan dari para massa. Bang Adrian, Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait tuntutannya, Pak. Apa saja sih Pak tuntutannya, Pak? Baik, terima kasih.
kasih informasinya Fadis Abi. Kalau tadi sudah ada perwakilan yang menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada 10 perwakilan yang langsung bertemu dengan Presiden. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta melarang beroperasinya taksi berbasis aplikasi online. Namun mereka ini diminta untuk mengikuti regulasi transportasi, salah satunya membayar pajak dan adanya tanda khusus. Mau melarang, ini kan memang zaman ada yang berbasis aplikasi. Tapi ya kamu juga mesti ikutin aturan kita kan. Kalau enggak kasihan dong perusahaan taksi penumpangnya berkurang, sopir taksi juga penghasilan berkurang. Kamu kan nyambi. Dengan seperti sistem ini, kita minta dia tempel dong. Di luar negeri misalnya di Singapura, Uber taksi, Grab taksi ada nggak? Ada. Tapi mereka betul-betul taksinya didaftarin. Dia tempel. Nah, kategori apa? Nggak perlu plat kuning, tapi kategori kamu berarti kamu mobil rental. Kalau kamu mobil rental, ya mesti ada bayar pajak juga. Boleh nggak ada mobil rental di Jakarta? Boleh. Rental harian, rental apa? Boleh. Tapi ada mesti ada NPWP, pajak semua mesti ada. Dan daftarin ke kita. Dan mesti nempel. Bahwanya. Sementara itu perwakilan demonstran pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai solusi untuk saat ini, Pemprov DKI Jakarta meminta penyedia layanan transportasi online untuk segera mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan rental. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebenarnya telah berulang kali mengingatkan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi online untuk mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan rental. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan pajak dari jasa transportasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mogok beroperasi dan akan terus melakukan sweeping terhadap taksi-taksi lain yang dianggap tidak mengikuti aksi mogok massal ataupun aksi unjuk rasa, dan ini juga berpotensi akan menjadi semakin anarkis karena ini sudah membahayakan tidak hanya dari pihak supir saja tapi juga penumpang yang berada di kawasan ini dan ingin menaiki taksi untuk menuju ke tujuannya masing-masing. Untuk sementara demikian, Sumi, kembali ke Anda di studio. Ya, gambarkan sedikit mengenai dampak dari aksi demo ini terhadap arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot. Ya, Sumi, mengenai dampak dari aksi unjuk rasa di Jalan Daan Mogot ini memang tersedikit ada antrian kendaraan dalam hal ini karena banyak sekali volume kendaraan meningkat di Jalan Daan Mogot ini dan membuat arus lalu lintas menjadi sedikit tersendat, ditambah dengan banyaknya tadi kendaraan-kendaraan yang berunjuk rasa atau menuju ke wilayah ke arah titik kumpul seperti di Terminal Grogol. Ini banyak sekali taksi-taksi dan juga kendaraan-kendaraan lain di sini. Tadi beberapa saat yang lalu ini sempat terjadi kemacetan yang begitu panjang, namun pada saat ini arus lalu lintas sudah mulai terlihat normal karena memang pada hari biasanya di Jalan Daan Mogot ini juga memang arus lalu lintasnya begitu padat karena jalanan tidak terlalu besar dan volume kendaraan cukup banyak di kawasan ini. Sumi. Terima kasih Trianisha untuk informasinya langsung dari Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Supir taksi dan angkutan umum lainnya hari ini berunjuk rasa besar-besaran menuntut pemerintah menertibkan angkutan transportasi online. Diperkirakan sebanyak 5.000 supir taksi yang tergabung dalam paguyuban pengemudi Angkatan Darat ini akan berunjuk rasa di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Setelah berorasi di DPR, masa akan mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat untuk menuntut pembekuan aplikasi taksi online. Dari Kemeninfo, para pendemo akan melanjutkan aksinya ke Balai Kota dan kantor DPRD DKI Jakarta. Untuk mengamankan aksi demo, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan lebih dari 5.000 personil di sejumlah titik.
Dan kami baru saja mendapatkan gambar aksi sweeping supir taksi yang dilakukan oleh peserta aksi yang memprotes transportasi berbasis online serta oleh rekan-rekannya yang akan melakukan aksi demonstrasi. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Trianisha langsung dari lokasi. Tria, bagaimana aksi sweeping terjadi? Ya, Sumi, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa ini tadi dari kawasan di wilayah Jawa Barat, ini para sopir taksi yang akan menggelar aksi mogok massal dan juga akan berunjuk rasa ke kawasan DPR MPR, ini harus berkumpul ke terminal Grogol sehingga mereka akan melewati jalur atau jalan Daan Mogot ini. Namun di tengah perjalanannya, para sopir taksi, dalam hal ini khususnya sopir taksi ekspres, tiba-tiba tadi baru saja melihat ada sopir taksi Bluebird yang baru saja menurunkan penumpang dan mereka merasa bahwa sopir taksi Bluebird ini tidak ikut aksi mogok massal dan ini membuat para supir taksi ekspres ini tadi seperti marah begitu dan kemudian mengepung mobil taksi Bluebird ini. Menurut keterangan dari korban yaitu Ahmad Riza yang menjadi korban sweeping ini, tadi dia mengatakan bahwa mobilnya dikepung oleh sekitar 11 mobil taksi ekspres yang kemudian memecahkan kaca depan dari mobil taksi Bluebird miliknya dengan menggunakan linggis dan sebagainya dan alat-alat yang bisa merusak mobil seperti itu. Dan ini juga sampai saat ini saya berada di Jalan Daan Mogot, ini masih banyak sekali aksi sweeping begitu karena banyak sekali mobil-mobil taksi ekspres dan taksi-taksi lainnya yang melewati jalan ini untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dan dari supir taksi Bluebird ini mengatakan bahwa ia tidak mengikuti aksi mogok massal ataupun aksi unjuk rasa bukan karena dia tidak ingin, namun memang sudah ada perwakilan dari pihak taksi Bluebird yang akan melakukan mogok massal ataupun unjuk rasa sehingga ia merasa ia tidak perlu mengikuti aksi mogok massal ini. Dan untuk lebih jelasnya berikut adalah pernyataan dari korban sweeping dari supir taksi Bluebird Ahmad Riza. Saya sedang menurunkan penumpang di pinggir jalan Daan Mogot ini, tetapi tiba-tiba segerombolan para oknum-oknum pengemudi supir ekspres langsung memukuli, tiba-tiba memukuli kaca dan lain-lainnya, sampai saya pun sempat teraniaya. Nah, ini sudah sungguh sangat keterlaluan, sudah ekstrim dan sudah anarkis ini. Ini sebenarnya sudah hampir tidak bisa dibiarkan dengan kondisi seperti ini, Pak. Ya, dan Sumi, di Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat sampai saat ini juga masih dalam pengawasan pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polsek Tanjung Duren yang berjaga-jaga karena diperkirakan masih akan banyak lagi supir taksi yang melewati jalan ini. Gambar ini diambil oleh salah seorang warga saat berada di salah satu gedung di Jalan Gatot Subroto. Gambar ini diambil melalui kamera telepon genggam dari atas gedung Graha Citra Caraka, Gatot Subroto, Jakarta. Gambar memperlihatkan beberapa supir taksi yang menjadi peserta aksi melakukan sweeping terhadap taksi yang masih beroperasi. Hari ini memang dilakukan aksi lanjutan dari mogok transportasi umum memprotes beroperasinya transportasi berbasis aplikasi online. Aksi ini didominasi oleh awak dari taksi yang beroperasi secara resmi. Ada supir yang secara sukarela turut dalam aksi memprotes transportasi berbasis online, namun ada juga supir taksi yang terpaksa turut dalam aksi mogok ini. Dalam gambar yang beredar di sosial media ini memperlihatkan satu persatu taksi yang beroperasi di Jalan Gatot Subroto dihentikan secara paksa dan diminta untuk turut dalam aksi mogok transportasi umum. Yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat berujung ricuh. Taksi yang masih beroperasi diberhentikan dan penumpangnya dipaksa untuk keluar. Aksi sweeping para sopir taksi plat kuning terhadap puluhan taksi yang melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat berlangsung ricuh.
Satu persatu taksi yang melintas di jalan ini diberhentikan para pendemo. Bahkan penumpang dipaksa keluar dari taksi yang mereka tumpangi. Para sopir taksi yang terkena sweeping sempat mendapatkan pukulan dari para pendemo. Bahkan dalam aksi sweeping ini seorang ojek online juga menjadi sasaran kemarahan pendemo. Aksi sweeping ini dilakukan secara spontan karena kecewa dengan sikap rekannya yang tak mau ikut dalam aksi unjuk rasa. Untuk menghindari kemacetan dan keributan besar, aparat kepolisian Polsek Gambir terpaksa menutup Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat dari arah Patung Kuda. Sudah menyebar bus sekolah untuk mengangkut penumpang ke lokasi-lokasi tujuan. Baru 3 bis sekolah, karena yang lainnya itu masih beroperasi walaupun berkurang, tapi masih tetap beroperasi sebagian. Jadi kalau menurut saya, yang sudah-sudah, mereka kalau mau mogok itu pasti agak siang. Pasti nggak mungkin kan, dapurnya nggak mau ngebul. Pasti dia cari uang dulu untuk modal, baru dia mengadakan mogok. Mogok masal angkutan umum ini diperkirakan akan terjadi hingga sore nanti. Dihimbau para pengguna jasa angkutan umum agar memilih alternatif transportasi lain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sopir angkutan umum berunjuk rasa mendesak pemerintah menghapus angkutan umum berbasis online. Sopir angkutan umum seperti taksi, bus, hingga mikrolet berunjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di sekitar Balai Kota DKI Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan rencananya akan berkumpul di Istana Merdeka. Massa menilai keberadaan angkutan online, khususnya jenis taksi, adalah angkutan ilegal dan harus segera dihapuskan. Apalagi tarif angkutan online yang banting harga membuat masyarakat beralih dan berbuntut pada turunnya pendapatan mereka. Yang jelas, hal ini sebelum pemerintah menanggapi. Sejak pagi, angkutan umum di Jakarta berunjuk rasa sebagai bentuk protes atas makin banyaknya keberadaan transportasi berbasis aplikasi online di ibu kota. Lalu bagaimana perkembangan informasinya? Kita akan bergabung dengan rekan Fadis Abi. Fadis Abi, silahkan laporan Anda. Zosa dan pemirsa, jika tadi kami mengabarkan dari depan Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, saat ini tepat pukul kurang lebih jam 11 siang, massa para demonstran sudah bergerak dari menuju ke Menko Info dan saat ini terakhir bergerak ke depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, kondisi di sini memang tadi cukup mendung, terjadinya hujan dengan intensitas ringan, namun massa masih tetap bertahan di depan Istana Merdeka. Ya kalau solidaritas memang harus turun, kalau solidaritas. Tapi mungkin mereka nggak tahu, jadi dia ngangkat penumpang gitu. Jadi memang mereka harus ikut bang dalam taksi ini bang. Kalau mereka tahu mungkin mereka ikut. Ya kalau dia tahu mereka ikut. Tapi kita sudah ada perwakilan, kalau dari belum sudah ada perwakilan. Aksi para supir angkutan umum ini menuntut pembekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal berplat hitam atau taksi Uber. Dari Jakarta, Asben Benet, TV One mengabarkan. Di ibu kota hari ini berbuntut sulitnya penumpang memperoleh angkutan umum. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI memfasilitasi penumpang untuk menggunakan bus sekolah ke tempat tujuannya. Satu persatu angkutan umum Kopaja yang melintas di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur diberhentikan.
Para supir ini mengajak rekan mereka untuk tidak beroperasi dan bergabung bersama mereka berunjuk rasa menolak keberadaan angkutan umum online. Selain membuat pendapatan menurun, keberadaan transportasi online juga dinilai bertentangan dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggalakkan transportasi massal untuk mengatasi masalah kemacetan ibu kota. Buntut dari aksi mogok angkutan umum ini, puluhan penumpang terlantar karena tidak adanya bus atau taksi yang beroperasi. Mau ke Gambir? Iya. Nggak tahu nih gimana, belum tahu. Oh, naik apa lagi? Biasanya 502 aja sih. Ya harusnya ada gantinya langsung lah. Ini kan belum tahu nih, katanya mau jalan, tapi kan belum tahu jam berapa pastinya gitu. Kalau misalkan emang ini kalau jam 8 ya harus naik yang lain loh berarti gitu. Nggak bisa nungguin sampai siang gitu. Tidak hanya di Terminal Kampung Melayu, terlantarnya penumpang juga terlihat di Terminal Blok M Jakarta Selatan. Ratusan penumpang kebingungan karena armada yang ditunggu tak kunjung datang. 19 Kopaja, tapi nggak ada angkutannya? Nggak ada, baru diumumin tadi. Oh, Ibu baru tahu kalau hari ini ada aksi mogok ya? Terus gimana nih, Bu? Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, Pemprov DKI Jakarta